Keputusan Latupati Tanimbar Utara nomor 1 ya, tahun 1983 untuk mensahkan bentuk harta adat dari benda adat kepada benda adat itu macam-macam ya, bisa lela, marumat, sislo, loran yang dibilang lelbutir itu ya, loran, lela, marumat, sislo gitu, kemena dan segala macam termasuk loran lelbutir itu dialihkan ke uang. Nah itu menurut saya tingkat kekacauannya, dan hasil penelitian saya menunjukkan ketika benda adat itu digantikan dengan uang maka tingkat persinahan perselingkuhan itu tinggi. Saya punya angka-angkanya di dalam disertasi ya, dari sebuah desa tidak boleh disebut karena itu tidak etis untuk menyebutkannya ya. Jadi dulunya sangat tabu, orang bisa badodo ya, istilah orang sana badodo begitu, sekarang orang bisa saja, dan disitulah tingkat pemberontakan para lolat terhadap duannya ya. Ini kalau bisa didiskusikan dari dalam bisa saya. Jadi gini, para lolat itu merasa, apalagi ada yang sekolahnya tinggi, ada yang sudah punya jabatan, ketika uang menjadi alat sah pembayar harta adat, maka kemudian lolat bisa bicara, dulu benda adat lah kamu pegang kunci, sekarang kan uang jadi siapa saya bisa punya uang toh. Akhirnya mereka bisa dapatkan uang untuk bayar. Menurut saya ini individual interest, kepentingan individu dan bukan mekanisme dewan lolat yang sesungguhnya. Nah karena itu Pranata ini mesti kembali pada posisinya untuk mempedomani perilaku sosial orang Tanimbar. Jadi bukan kekuasaan itu yang berpengaruh terhadap nilai budaya, tapi nilai budaya itu adalah endapan dari esensi hakikat ketanimbaran yang mesti melembaga dalam pribadi seseorang. Baru dia bertindak dalam konteks si alam tadi ya, si alam itu kalau orang biasa si alam, orang biasa tahu diri, kebersamaan gitu ya, budaya malu, itu berarti orang akan mudah juga melakukan si masali. Si masali itu kerjasama dalam berbagai konteks. Orang susah bekerja sama justru karena budaya si alamnya hilang. Nah semua itu bersumber dari nilai-nilai Duan Lolat tadi. Sebab dalam Duan Lolat itu kan, terjemahan dari Duan Lolat itu kan bisa 3 ya minimal ya. Ada Urayanan, kemudian Ya Anwarin, dan Kidabena. Kalau Urayanan itu tumpung sudah perempuan, ada apa ketumpung puluh Urayanan. Nanti Ya Anwarin itu adik kakak laki-laki gitu. Nah Kidabena itu bisa antar kampung, antar segala macam. Kida itu kan sahabat, bisa dari makan kelak muda sama-sama di Kaliobar gitu, angkat Kida, dan kemudian bisa jadi Kidabena. Jadi Bapak, apakah dari penjelasan Bapak terkait dengan cara orang Tatua saat itu dan para leluhur untuk menetapkan terkait dengan pembayaran harta kawin yang lebih ke benda adat, kemudian pada aturan Latupati itu lalu dirubah dari harta dari benda adat menuju ke uang itu sendiri, apakah bisa dapat kita katakan bahwa orang tua leluhur saat itu memiliki kecerdasan yang sangat tinggi sehingga mampu meraih segala konflik sosial yang berhubungan dengan tingkat perkawinan? Ya. Jadi begini, satu hal yang saya bangga sebagai orang Tanimbar ya, orang Tanimbar itu sebenarnya dengan falsafah Bota tadi itu dianggap orang yang sebetulnya termasuk paling cerdas di golongan itu. Saudara jangan salah ya, ketika Soekarno itu memilih untuk datang pertama di Tanimbar ketimbang di Tua dan segala macam, itu ada maknanya ya. Orang Tanimbar itu sebetulnya adalah tipologi orang-orang besar di Republik ini. Nah, cuma karena kita kalah dalam percaturan konstruksi budaya dominan. Jadi orang Tanimbar itu orang yang pintar, tidak hanya memprediksi tentang hari ini, tetapi mereka bisa mensirkulasi pemikiran mereka untuk mendinamisasi dan menduga tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, tetapi sayang pada generasi di era 70-an, 60-an, 70-an itu mereka berani untuk merubah itu. Jadi kalau dengan benda adat yang sama sekali sulit untuk didapatkan, itu mereka tahu. Hanya dengan itu penghargaan terhadap, kalau bahasa dia bilang lindiki, penghormatan perempuan, itu bahasa dia, itu berani kita, itu bisa dijaga dengan baik. Tetapi dengan uang kan semua orang bisa punya uang, semua orang cenderung mencari uang. Kan manusia itu homo economicus, jadi mereka bisa mencari, bisa punya, dan yang jadi masalah itu adalah ketika martabat diukur dengan uang. Itu yang bermasalah menurut saya. Sehingga ini mesti direvitalisasi lagi. Jadi apakah ini tidak terjadi kegagalan dalam konsep berpikir kaum muda Tanimbar untuk mengubah peradaban yang sudah terjadi sekian lama
transisi budaya. Ya, saya kira ini waktunya ya kaum milenial itu mesti bangkit untuk mengambil posisi, dan generasi tua jangan tersinggung sebetulnya ya, karena memang mereka mungkin punya experience yang sudah terlalu banyak, mereka terlalu ditempa oleh konstruksi politik yang tidak berimbang sesuai dengan harapan ideal mereka ya, sesuai dengan konstruksi budaya tutur dari orang tua ke orang tua yang demikian berharga, namun dikalahkan pada saat misalnya mau pilkada, Duan bisa hancur-hancuran dan Lolat bisa hancur-hancuran dan Duan. Saya kira kemurnian hati nurani kaum milenial itu kita secara pribadi harapkan bisa mendorong, mendinamisasi ini sedemikian rupa sehingga esensi dari kultur Duan Lolat itu bisa kembali ada. Ya, Bapak, kemudian yang berikut terkait dengan pembahasan-pembahasan di grup-grup WA. Banyak dari antara teman-teman di sana, bahkan bapak yang ada di sana, menyampaikan bahwa Duan itu bisa digantikan posisinya, seperti misalnya bupati itu bisa jadi Duan, kemudian Lolat itu rakyat, misalnya begitu. Apakah bapak sepaham dengan jalan pikir ini atau tidak? Saya belum terlalu sepaham pemerintahan. Karena itu mesti butuh kajian ya, dalam konteks seperti apa perlakuan itu ya. Apa benar sang Duan atau sang bupati misalnya atau sang pemerintah begitu ya benar-benar memerintah dengan tulus sehingga para Lolat yang mesti diayomi tadi itu layak menerima himbauan, ayoman seperti itu. Karena begini, esensinya penguasa itu juga pemimpin, dan pemimpin yang ideal secara filosofis itu adalah bukan saja punya kesempatan untuk berkuasa atas orang-orang yang dia kuasai dan dia pimpin, tetapi dia punya kesempatan sebetulnya untuk melayani mereka yang dipimpin atau dikuasai. Nah, konsep melayani ini sebetulnya lebih cocok dengan budaya Duan Lolat tadi. Pertanyaannya, kepala dinas, pak bupati, semua punya falsafah itu enggak? Tulus enggak memiliki itu? Karena kan dalam konstruksi politik gitu ya, kadang-kadang orang berinvestasi untuk menjadi pemimpin kan banyak tuh ya, banyak habisnya gitu ya, miliaran gitu. Nah itu berarti saat dia akan menjadi pemimpin kan mesti dia berusaha untuk mengembalikan itu, apalagi kalau itu utang ya. Saya selalu terinspirasi oleh seorang tokoh besar dunia ya, Abraham Lincoln namanya ya, Presiden Amerika Serikat ke-16 ya. Saat dia maju calon dengan saingan politiknya itu, dia juga calon yang cukup marginal, tidak punya banyak uang ya, karena itu calonnya itu menghambur-hamburkan uang, kemudian mengajak semua orang hadir di lapangan besar untuk ikuti kampanye ini. Dia tidak punya uang, itulah sebabnya dia cuma bisa sewa satu helikopter, kemudian dia ketik visi dan misinya itu lalu dia bagi, lalu di setiap negara bagian dia sekali saja turun. Nah, tapi dalam setiap kesempatan dia selalu bilang untuk rakyat Amerika begini, hai rakyat Amerika, bagaimana mungkin saingan politik saya akan bisa menghadirkan kepadamu kesejahteraan ekonomi dan ketenangan secara politik maupun sosial, sementara untuk menghadirkan saudara saja di lapangan kampanye ini dia sudah berhutang begitu banyak. Ya, tapi saya catat Abraham Lincoln, kalau saya jadi Presiden Amerika Serikat, maka yang namanya budak di Amerika akan saya hapuskan. Dan benar dia penuhi janjinya. Selain sebagai Presiden ke-16 Amerika Serikat, dia juga adalah tokoh penentang perbudakan di Amerika Serikat. Jadi itu yang saya maksudkan dengan penguasa yang melayani dengan hati seorang pemimpin. Jadi saya masih dalam itu ya, agak abstrak gitu ya. Orang cenderung langsung mengatakan pemerintah itu Duan lalu rakyat itu Lolat. Bukankah di antara para Lolat mentalitas Duan itu juga banyak sama mereka? Relatif gitu ya. Relatif ya. Jadi saya agak belum cenderung untuk setuju 100% kecuali ada hasil kajian ilmiah khusus. Nah, saya sih pingin gitu ya dikasih ruang untuk orang meneliti khusus tentang itu, sehingga konstruksi kebijakan itu akan mendapatkan legitimasi yang kuat dari akar-akar kebenaran yang sungguh-sungguh bersumber dari masyarakat, bukan konstruksi sebuah kebijakan di belakang meja. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa pemimpin yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ya, dari birokrasi maupun di tingkat desa misalnya, siapapun dia, itu ketika memaknai Peranata dari Duan Lolat ini sendiri bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat
Ya pasti ada juga ya, pasti ada juga yang bisa, tetapi secara umum ya, saya peneliti juga ya, saya melihat banyak hal yang tidak ya, karena sirkulasi relasi kekuasaan antara satu jenjang dengan jenjang yang lain itu rapi tersusun dalam konstruksi kepentingan ya. Sehingga mungkin ada kepala desa yang sungguh-sungguh punya hati untuk melayani saudaranya, mungkin saja dia di dalam kampung dia juga lolat gitu ya, karena kan dua lolat itu tidak paten. Ini yang harus diketahui semua orang Tanimbar. Duan lolat itu bukan misalnya saya jadi duan maka seumur hidup saya duan, enggak. Ada waktu saya juga bisa jadi lolat. Kenapa? Karena dalam konsep perkawinan itu mungkin pada tataran sesama generasi itu masih ikut terangnya, tapi pada saat anak cucu bisa salah, bisa lain kawin, karena itu istilah orang perdata bilang duan itu bisa dua, itu bisa duan yang sesungguhnya, tapi bisa juga dua lolat siwelik atau leet masela. Dua lolat siwelik itu artinya ganti-ganti status. Leet itu artinya tokong, bisa tokong pakai pandatnya, bisa juga tokong pakai ujungnya yang tajam. Atau istilah orang perdata itu farfevar tuat botol. Tuat botol itu, sopi itu mestinya punya saya, tapi karena cucu saya kawinnya begitu ya, terpaksa saya tidak bisa lagi minum sopi itu. Saya yang harus pecahkan sopi itu dan saya cari sopi lagi untuk kasih sama tuan. Itu farfevar tuat botol, leet masela maupun juga dua lolat siwelik, sama itu maknanya. Gitu. Sehingga ada orang yang sebetulnya tulus, tapi sekali lagi yang bikin ketulusan itu dikacaukan sehingga identitas atau nilai pranata dua lolat tadi bisa hilang dan melemah, itu karena konstruksi jenjang kepemimpinan yang demikian rapi tersusun itu ya. Ketika kepala desa ada bikin begitu, tapi camat pun mau lain-lain, dia sudah intervensi lain, apalagi bupati pun mau lain-lain, lebih intervensi lain. Kayak gitu, sehingga ketulusan tadi dikalahkan oleh itu semua. Nah, karena itu tadi kalau misalnya bilang apakah memang pemerintah itu semua harus jadi dua, saya masih relatif tuh. Karena sama tahu ada opa satu atau oma satu yang sama sekali pendidikannya cuma SD, tapi ketanimbarannya yang dicirikan oleh nilai-nilai dua lolat jauh lebih mengental ketimbang seorang pemimpin misalnya yang sangat tinggi, yang kelihatan tampil dengan performa yang demikian berwibawa dalam pandangan kemanusiaannya, pangkat dengan simbol-simbol status, jabatan, gelar dan segala macam. Ya, padahal sebetulnya ketanimbarannya itu menjadi sesuatu yang masih harus dibuktikan lebih jauh. Jadi singkat katanya, apakah bisa dikatakan bahwa jabatan pekerjaan tidak memberi penguatan bahwa seseorang itu memiliki budaya? Atau Justru mestinya ya, orang yang semakin tinggi pendidikannya itu semakin memiliki kebudayaan itu. Tetapi yang terbalik dalam generasi kemanusiaan sekarang itu terbalik, beda. Ketika dia sarjana, apalagi sarjana yang mau jadi juga yang susah payah, tapi sampai di kampung dia mengerti kayak gitu ya. Nah itu yang agak sulit begitu ya. Jadi begini idealnya, semakin tinggi tingkat pendidikan orang, maka kualitas kebudayaannya itu harus makin tinggi. Karena budaya itu bukan soal adat istiadat saya, tapi seperangkat nilai yang mesti menjadi pedoman perilaku orang itu ya. Nah faktanya itu belum bisa dikatakan 100% benar gitu, kalau semua orang yang berpangkat tinggi kemudian itu lalu kemudian nilai budayanya itu mantap sekali, belum tentu. Karena juga ada kasus-kasus tertentu justru orang dapat kesempatan untuk punya jabatan malah bikin hal-hal yang aneh-aneh misalnya dan sebagainya. Ya, tapi mestinya gitu ya, orang yang tahu banyak itu harus nggak boleh terlalu banyak ngomong sih sebenarnya. Ya, itulah kalalnya kita dari orang Jawa ya. Orang Jawa itu semakin berisi dia makin merunduk gitu ya. Tapi kita ini kelihatannya pengetahuan, kok saya ngajar dia tidak terlalu pintar, tapi sok tahunya minta ampun ya. Itu yang membuat kita agak sedikit gagal menerobosi fakta konstruksi budaya dominan. Ya, jadi kalau ya wawancara orang bicara lah ya, tapi nggak bisa obral itu demikian murah.